Bahkan kalau bisa dikatakan di zaman itu masih tercium desas-desus kayak semacam PKI gitu ya. Sebenarnya di dalam cerita ini Sasti Gotama itu tidak menceritakan soal PKI-nya, bukan. Melainkan peran dari perempuan-perempuan yang ada di dalam kisah ini. Tokoh yang pertama adalah Kalimah. Kita lanjut ke buku yang selanjutnya. Siapa sih yang gak kenal sama karya Sasti Gotama? Kalau kalian pernah membaca karya-karya dia sebelumnya, pasti tahu dong bagaimana karakter penulisannya. Nah, di Corpus Uterus ini, Sasti Gotama itu mau menceritakan kepada kita pada peristiwa 1965 yang dimana perempuan-perempuan di masa itu diperlakukan tidak seperti manusia. Bahkan kalau bisa dikatakan di zaman itu masih tercium desas-desus kayak semacam PKI gitu ya. Sebenarnya di dalam cerita ini Sasti Gotama itu tidak menceritakan soal PKI-nya, bukan. Melainkan peran dari perempuan-perempuan yang ada di dalam kisah ini. Tokoh yang pertama adalah Kalimah. Kalimah ini adalah seorang wanita yang sedang hamil besar dan memiliki seorang suami yang ternyata dia itu adalah seorang pencuri ulung. Ya, bukan mencuri barang, melainkan mencuri karya seorang Kalimah. Kalimah itu memiliki sebuah karya puisi-puisi yang bisa dikatakan itu adalah puisi yang membuat dirinya itu orang yang paling bersemangat untuk menceritakan apa yang ada dalam pikirannya. Singkat ceritanya, Kalimah itu menemukan bahwa suaminya itu pergi entah kemana jauh, namun ternyata suaminya itu diduga menghilang. Dan si Kalimah ini memang tidak tahu menau ya kenapa dia bisa menghilang cukup lama si suaminya ini. Ternyata ada 3 orang yang mendatangi rumah Kalimah dan si Kalimah ini merasa kalau ini ada yang tidak beres dengan suaminya. Jadi pada saat si Kalimah itu disambangi rumahnya oleh 3 orang ini, dia sudah menaruh curiga apakah yang terjadi dengan suaminya. 3 orang ini bertanya, apakah benar kamu adalah istrinya yang bersangkutan? Iya, benar. Oke, mari ikut kita ke kantor polisi. Wow, di sini tuh udah mulai atensinya adalah si Kalimah itu ditanya jawab. Namun ternyata tidak. Dia diperkaos, dia disiksa. Kalimah sampai benar-benar dia tidak berdaya. Itu terjadi saat dia sedang mengandung seorang anak. Lalu lahirlah anaknya ke dunia yang diberi nama Luh Panuluh, nama panjangnya. Nah, si Luh ini memiliki keistimewaan yaitu daun telinga yang seperti kembang kol. Dan si Luh ini bisa mendengarkan detak jantung, aliran darah, bahkan isi dari perut seorang wanita yang berupa janin. Singkat cerita, Luh itu bertambah dewasa. Dan ada satu momen di mana dia merasa kalau bisa menjadi seorang penyembuh bagi wanita-wanita yang sudah diperbudak paksa bahkan dilecehkan pada saat zaman itu. Dan si Luh ini memiliki semacam kecerdasan yang dimana bisa mengetahui kalau seorang wanita itu sedang hamil dan itu adalah kehamilan yang tidak diinginkan oleh seorang wanita. Dan dia menawarkan berupa praktik aborsi. Si Sasti Gotama ini meng-highlight bahwasannya praktik aborsi itu sebenarnya dilegalkan di Indonesia. Namun memang dari segi undang-undang yang ada, boleh nanti kalian teman-teman cek ya, itu perlu adanya sebuah diskusi kembali, diskusi berlanjutan terkait dengan apa-apa saja yang isi dalam undang-undang dari aborsi ini. Nah, balik lagi ke dalam cerita ini, si Luh itu menjadi seorang yang bisa melakukan aborsi. Istilahnya dokter spesialis aborsi lah ya. Meskipun memang dia tidak punya semacam kartu identitas sebagai seorang dokter, tetapi dia mampu menyelamatkan perempuan-perempuan yang tidak menginginkan janin yang ada di dalam perutnya. Namun ada satu orang yang dia tidak bisa selamatkan saat itu. Oh maaf, ada 2 orang. Jadi ada 2 orang yang dimana dia tidak bisa selamatkan di saat kejadian dia ingin membantu, yaitu adalah Yati dan Nur. Siapa Yati dan Nur ini? Kalian bisa membaca buku ini. Di sini udah terlihat jelas siapakah mereka berdua ini. Nah, kemudian dia gak serta-merta menjadi seorang dokter kalau tidak ada gurunya. Dia menjadi dokter itu tuh saat dia berguru dengan Dokter Markus. Nah, Dokter Markus inilah yang membuka pikiran si Luke untuk bisa mendengar apa yang ada di dalam janin, dan bisa dikatakan Dokter Markus itu ingin si Luke itu benar
benar-benar fokus dengan apa yang sedang dia kerjakan. Dalam cerita Corpus Uterus ini memang banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bisa dijabarkan satu persatu ya teman-teman. Tapi yang jelas di dalam buku ini objek-objek maupun subjek yang ada yaitu adalah objeknya adalah aborsi, subjeknya adalah tokoh-tokoh yang di dalam sini itu mengingatkan bahwa sebenarnya perempuan itu patut dilindungi. Meskipun dia adalah korban, patutnya itu dilindungi karena mereka lah yang berjuang untuk mempertahankan janinnya ataupun yang berjuang untuk mempertahankan bagaimana mereka tidak dipandang sebelah mata sebagai wanita aborsi. Dan Luh juga sebagai tokoh sentral yaitu adalah tokoh yang bisa memberikan penyembuhan terhadap pasien-pasiennya tak terkecuali Yeti dan Nur. Walaupun memang nasib mereka berdua tidak tahu ya apakah ini menjadi sebuah nasib yang menyenangkan ataupun tidak. Tapi so far dalam buku ini yang menurut aku cukup tebal ya teman-teman, ada sekitar 292 halaman dan ini bacaannya cukup berat tapi dengan time lapse yang berbeda-beda. Jadi kayak di tahun 1965 diawali, baru tuh di tahun 1969 kalau aku tidak salah membaca. Dan jadi itu kayak dia tuh berusaha menceritakan, Sasti itu berusaha menceritakan ternyata ada loh pola-pola aborsi yang dilakukan oleh wanita-wanita di Indonesia gitu loh di zaman itu. Aku rasa Sasti Gotama ini memang benar-benar melakukan riset itu secara mendalam dan teman-teman bisa membaca buku ini kalau kalian suka dengan dunia medis ataupun dunia yang bersentuhan dengan wanita dan juga tentang aborsi ini. Oke, so aku tunggu kalian untuk mereview buku ini seperti apa. Thank you.